Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Pak Hari dan rekan-rekan terkasih. Jadi di sini saya, Tabita Jumian, dan juga rekan saya, Tasya Venita, akan menjelaskan tentang perusahaan Marketplace. Jadi perusahaan Marketplace ini merupakan pionir dan konsultan pemasaran terkemuka di Indonesia. Nah, berikut eh, yang mendirikan Marketplace yaitu Hermawan Kertajaya pada tahun 1990. Nah, berikut adalah vision and mission dari Marketplace. Visi dari Marketplace ini cukup menarik karena melihat 10 tahun ke depan. Yang pertama adalah Vision 2021, yaitu menjadi perusahaan konsultan dan penghubung organisasi yang terpercaya dan menyediakan platform terbaik bagi pemasar Indonesia. Selanjutnya, Vision 2025 yaitu menjadi penyedia solusi omni terintegrasi utama untuk organisasi dan marketers di Indonesia. Mungkin teman-teman yang belum mengetahui omni adalah memudahkan pelanggan atau klien dengan menggunakan lebih dari satu platform untuk melakukan riset, membeli, maupun mendapatkan. Jadi, omni ini kombinasi dari berbagai macam cara dan dari platform untuk berbelanja namun tetap memberikan brand feeling yang sama, baik di physical store, web store, smartphone, televisi, maupun di media sosial. Terus dari Vision 2030 yaitu menjadi mitra kelas dunia bagi ekosistem bisnis yang berasal di Indonesia. Untuk misi dari Marketplace sendiri yaitu untuk memberdayakan organisasi dan pemasar mewujudkan daya saing global. Tujuan dari Marketplace yang pertama yaitu ada consulting, marketing research, education, dan media and community. Dari tujuan ini yang nantinya akan melibatkan Marketplace berikut ini. Dari Marketplace ini terbagi dua divisi, yaitu ada Marketplace Consulting dan Marketers. Marketplace Consulting yaitu ada Marketplace Insight dan Marketplace Institute. Untuk Marketers yaitu ada Marketplace Media dan Marketplace Mice. Untuk Marketplace Insight, ini fokusnya yaitu membuat tujuan penelitian berdasarkan masalah, karena di Marketplace sendiri ini ada marketing research. Nah, masalah-masalah ini nantinya akan mengumpulkan data yang berkualitas. Nah, dari data-data ini akan dianalisis dan disintesis data menjadi informasi dan wawasan yang berguna bagi klien maupun bagi perusahaan. Lalu ada Marketplace Institute. Nah, ini dijalankan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Ada berbagai program, contohnya ada Public Education Program, Executive Education Program, ada Incompetent Education Programs, ada Marketplace Institute Certification Programs, dan Special Programs. Yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Tabita. Baik, di sini saya akan membahas program-program yang ada dalam divisi institut. Yang pertama ada program pendidikan publik, di mana program ini merupakan program pelatihan buatan yang dibuat oleh Marketplace untuk memberikan pelatihan pengembangan kompetensi yang paling relevan kepada para profesional bisnis. Dalam program pendidikan ini diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pemasaran generalis, yang kedua pemasaran spesialis, yang ketiga pemasaran digital, dan yang terakhir kewirausahaan dan manajemen umum. Lalu yang berikutnya ada program pendidikan eksekutif. Jadi program ini menyediakan pendekatan berbasis aksi pembelajaran yang dirancang khusus bagi peserta untuk membantu mereka mengembangkan solusi yang kreatif dan unggul untuk masalah yang terjadi. Tujuan dari program ini yaitu untuk membekali peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk perencanaan dan implementasi. Fokus program pendidikan ini yaitu manajemen pemasaran strategis, manajemen merek strategis, manajemen penjualan strategis, manajemen layanan strategis, manajemen pemasaran digital strategis, dan mengintegrasikan pemasaran, keuangan, dan teknologi. Lalu yang ketiga ada program pendidikan dalam perusahaan. Jadi program ini merupakan
solusi pelatihan khusus yang disesuaikan untuk klien corporate. Nah, fokusnya itu ada 10, seperti yang dapat disaksikan. Namun ini dibagi menjadi 2. Jadi untuk nomor 1 hingga nomor 4 itu merupakan pelatihan. Nah, untuk nomor 5 hingga 10 itu merupakan pendidikan. Lalu yang keempat adalah program sertifikasi Mark Plus Institutes. Jadi, Mark Plus itu menawarkan program sertifikasi profesional yang berfokus pada kompetensi penjualan, layanan, digital, dan pemasaran merek. Program ini dirancang secara komprehensif untuk memberikan pengetahuan penting bagi mereka yang bermaksud memvalidasi pengetahuan mereka dalam pemasaran. Di akhir program ini, peserta harus menyelesaikan ujian untuk mendapatkan sertifikasi kelembagaan dari Mark Plus yang mengakui kompetensi orang tersebut pada subjek tertentu. Program ini juga cocok untuk mereka yang ingin mengikuti program sertifikasi tingkat nasional dari Lembaga Sertifikasi Profesional Pemasaran Indonesia. Dan yang terakhir adalah program spesial. Jadi program ini adalah program pasca sarjana pertama dan satu-satunya yang tersedia dalam pemasaran strategis di Indonesia. Program ini menawarkan konsep pemasaran yang paling ketat dan terkini, paling relevan dengan bisnis saat ini dan masa depan. Untuk yang selanjutnya adalah marketers. Jadi marketers ini dibagi menjadi 2, media dan MICE, di mana MICE ini merupakan sebutan bagi pelaku pemasar. Saya akan menjelaskan tentang media. Baik, di media dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada brand activation, di mana brand activation ini menerapkan konsep dan merealisasikan pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, brand activation juga mengadakan acara pameran di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang kedua adalah net. Net ini menghasilkan konten-konten baru tentang pemasaran melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah TV. Dalam hal ini, pemasaran melibatkan pembicara handal dan biasanya dilakukan melalui siaran YouTube secara live. Dan yang keempat adalah community. Jadi pemasaran ini melalui komunitas yang telah dibangun, seperti BUMN, Kampus Marketers Forum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah majalah. Jadi pemasaran ini melalui media cetak dengan desain yang keren, mengandung isi yang inspiratif, dan dapat membuat pembaca menjadi tertarik. Berikut merupakan beberapa contoh dari action media. Seperti yang dapat kita ketahui, itu ada beberapa contoh dari majalah dan juga dari berbagai edisi. Lalu ada juga contoh dari siaran YouTube. Lalu ada juga platformnya. Lalu untuk yang pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Tabita. Berikutnya yaitu unique preposition. Jadi unique preposition ini proposisi nilai unik dalam model bisnis di mana strategi pemasaran yang menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa bisnis lebih unggul daripada pesaingnya. Ya mungkin kita lebih kenal yaitu USP atau unique selling proposition. Nah, unique preposition di Marketplace sendiri ini ada 4. Yang pertama, we develop unparalleled marketing concept and insight. Jadi di Marketplace ini mengembangkan konsep dan wawasan pemasaran yang tak tertandingi.
Diferensiasi Marcus selalu menjadi kepemimpinan pemikirannya di bidang pemasaran. Di sejak tahun 2000, Bapak Hermawan Kertajaya bersama dengan para pemimpin perusahaan telah menulis total 5 buku internasional dengan Profesor Philip Kotler. Mungkin teman-teman di bidang pemasaran paham ya Bapak Philip Kotler. Ini yang membantu bisnis menavigasi transisi dari tradisional ke digital dengan lebih baik dengan kerangka kerja yang solid. Yang kedua yaitu we are capable to deliver integrated offerings and solution to our clients. Jadi Marketplace ini mampu memberikan penawaran dan solusi terintegrasi kepada klien. Jadi Marketplace ini menyediakan solusi pemasaran strategis. Dia ada Marketplace Insight dan Marketplace Institute yang bertujuan untuk membantu klien masing-masing dengan layanan riset, pemasaran, dan pelatihan pemasaran. Jadi kedua unit bisnis ini yang didukung oleh marketers, yaitu Armada Media Marketplace untuk aktivasi merek. Jadi marketers memiliki majalah yang diedarkan secara luas di portal web dan komunitas pemasaran yang kuat dan terlibat. Akibatnya, klien sering mencari layanan sehat dan komprehensif dari Marketplace. Yang mungkin kita bisa lihat, tadi ada majalah, ada layanan TV. Terus yang ketiga yaitu ada we have established wide footprints throughout Indonesia and beyond. Jadi di Marketplace ini membangun jejak kaki yang luas di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Jadi kantor Marketplace ini telah tersebar di 4 wilayah, yaitu pertama Jabodetabek, yang terdiri dari Jakarta sebagai kantor pusat, perusahaan dan kota-kota sekitarnya. Yang kedua yaitu wilayah Jabal Nursa, yaitu dengan pusatnya di Surabaya. Yang ketiga yaitu wilayah Sumatera dengan pusatnya di Medan. Yang keempat yaitu wilayah Indonesia Timur dengan pusatnya di Makassar. Yang terakhir yaitu we have a comprehensive and deep portfolio of client across six industry group. Jadi, Marketplace ini melayani 6 kelompok industri utama, yaitu ada industri jasa keuangan, ada otomotif transportasi dan logistik, ada perawatan kesehatan properti dan konsumen, ada sumber daya infrastruktur dan utilitas, ada GPS, yaitu pemerintah dan layanan umum. Berikutnya ada culture and ethics. Jadi yang pertama ada kultur, yaitu excellence. Jadi apa yang diunggulkan dari Marketplace? Jadi yang pertama ada brand management, yaitu manajemen merek yang fokusnya pada kualitas. Jadi Marketplace ini memastikan hasil memenuhi harapan pelanggan, yaitu tetap hasilnya lebih maksimal. Yang kedua yaitu biaya dengan biaya minimum tanpa mengorbankan kualitas. Jadi meskipun biayanya rendah, kualitasnya tetap baik. Yang keempat yaitu delivery, yaitu mengkonfirmasi pengiriman kerja tepat waktu, jadi sesuai deadline. Yang keempat yaitu service, yaitu pelayanan pelanggan yang puas. Yang kedua yaitu customer management, fokusnya yaitu pertama get, jadi mendapatkan pelanggan yang tepat dengan upaya tepat pada waktu yang tepat. Yang kedua yaitu keep, pelanggan membayar layanan sangat baik dengan loyalitas yang sangat baik pula. Yang ketiga yaitu grow, perpanjangan pengabdian pelanggan. Jadi diharapkan klien yang telah bekerja sama dengan Marketplace ini menyebarkan rekomendasi ke masyarakat luas. Terus yang terakhir yaitu win back. Jadi selalu ada peluang untuk menarik pelanggan yang hilang sampai mereka menelusuri kembali Marketplace. Jadi Marketplace ini mungkin ada strategi-strategi khusus untuk menarik kembali pelanggan yang tidak loyal lagi. Jadi kembali ke Marketplace supaya lebih loyal lagi. Tuh. Terus yang terakhir yaitu product management. Fokusnya yaitu yang pertama mengajukan ide-ide atau proposing novel idea. Yang kedua yaitu menciptakan nilai tambah ini untuk memaksimalkan produk potensial. Yang ketiga tidak hanya memerhatikan produk juga, tapi Marketplace juga memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mempertahankan produk esensial. Yang keempat yaitu mengamati kebutuhan dan tren pelanggan untuk memeriksa produk yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu profesionalisme dalam Marketplace, yaitu pertama ada passion for knowledge. Ini didedikasikan untuk belajar, mengembangkan dan berbagi ilmu kepada sesama.
Yang kedua itu passion for business, yaitu didedikasikan untuk menemukan peluang bisnis, perdagangan, dan kepedulian terhadap pencapaian target. Yang ketiga itu passion for service, yaitu didedikasikan untuk melayani dengan menggabungkan klien dan karyawan di Marketplace. Yang keempat yaitu passion for people, didedikasikan untuk bersosialisasi dan membangun relasi. Menurut kita ketahui ini sesuai dengan tujuan dari Marketplace. Ini juga ada etika-etika dari Marketplace, yaitu ada kejujuran, respect, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan citizenship. Nah, ini ada acara besar tahunan yang diadakan oleh Marketplace, yaitu ada WOW Brand Festive Day, ada KIN ASEAN, ada Jakarta Marketing Week, ada Indonesia Marketer Festival, TU Food Royal Weekend, ada di ASEAN Marketing Summit, ada WOWC Day, Gebiar UKM Indonesia, ada dan Marketplace Conference. Sekian dari penjelasan kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.